Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya pengetahuan, saksikan dan cermati dengan seksama video ini dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar tontonan ilmu ini berkah dan bermanfaat bagi kamu. Saksikan sampai akhir agar kamu tercerahkan. Setiap benda di sekitar kita, seperti pisau, kendaraan, jembatan, bahkan darah yang mengalir di tubuh, semuanya mengandung unsur besi, Fe. Ia adalah tulang punggung peradaban modern, fondasi teknologi, dan juga unsur vital kehidupan biologis. Namun, apakah selama ini kamu mengetahui dari manakah asal penciptaan besi? Lalu siapakah yang menciptakannya? Dan bagaimana sejarah awal penemuan dan korelasi riset ilmuwan di era modern kini? Dan bukti dari ayat suci Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu? Channel ini akan membahasnya secara komprehensif. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasi channel ini agar kamu selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Terima kasih. Besi bukanlah sekadar logam. Di tubuh manusia, ia hidup sebagai hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi utama sebagai pengangkut oksigen dalam tubuh. Jadi, besi adalah komponen utama hemoglobin yang berperan sebagai pengangkut oksigen yang membuat setiap sel bernapas. Tanpa besi, manusia tidak bisa hidup karena tubuh akan kekurangan energi atau mengalami anemia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-25, yang artinya, "Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca, keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." Seorang ulama terkemuka yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang sangat produktif. Dikenal sebagai polimat karena kepakarannya di berbagai bidang ilmu seperti filsafat, teologi, ilmu kalam, ushul fikih, dan tafsir. Ia sering dijuluki Imam Ghazali kedua karena kemiripan gaya dan karier intelektualnya, serta dijuluki Sultanul Mutakallimin. Dalam karya tafsirnya yang paling terkenal adalah tafsir Mafatih Al-Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa dalam Al-Quran Allah menyebutkan besi karena padanya terkandung kekuatan zahir dan manfaat batin. Ia menjaga dunia sebagaimana iman menjaga jiwa. Subhanallah, besi bukan hanya benda keras, ia adalah sistem kehidupan yang menyatukan langit, bumi, dan manusia. Astrofisika mengungkap, setelah peristiwa Big Bang, alam semesta hanya berisi hidrogen dan helium, unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan besi. Lahir jauh kemudian di jantung bintang-bintang raksasa. Saat bintang kehabisan bahan bakar, fusi berhenti pada unsur besi. Besi tidak dapat lagi menghasilkan energi. Ia menjadi beban. Bintang itu pun runtuh ke dalam dirinya sendiri dan meledak sebagai supernova. Dalam satu ledakan supernova, miliaran ton besi tersebar ke seluruh ruang angkasa. Kemudian ia menjadi debu bintang yang kelak membentuk planet, gunung, dan kehidupan. Berikut pendapat seorang ulama terkemuka, yakni Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir adalah seorang ulama muslim terkemuka dari abad ke-14 yang sangat mahir dalam berbagai bidang ilmu, terutama tafsir, hadis, sejarah, dan fiqih. Kehebatannya terletak pada penguasaan ilmu yang luas, kekuatan hafalan yang luar biasa, hafal Al-Quran di usia 11 tahun, metodologi tafsir yang ringkas dan mudah dipahami, serta banyaknya karya tulisnya yang sangat bermanfaat hingga kini, seperti tafsir Al-Quran Al-Azhim dan Al-Bidayah wa An-Nihayah. Dalam kitab tafsirnya, yakni kitab Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwa Allah berfirman dalam ayat ini secara eksplisit dengan berfirman, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia." Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan makna "kami turunkan" wa anzalna yang bisa diartikan secara harfiah, di mana besi diturunkan dari langit ke bumi. Demikian pula dengan para ilmuwan, NASA menegaskan hal ini lewat pengamatan isotop V60, jejak besi dari supernova yang ditemukan di kerak bumi dan dasar samudra. Bukti nyata bahwa unsur ini memang berasal dari ledakan bintang di luar tata surya. Itu artinya bahwa besi benar-benar turun dari langit. Masya Allah, begitu luar biasa ayat suci Al-Quran telah membuktikannya dari 1400 tahun yang lalu. Peradaban kuno mengenal besi jauh sebelum mereka mampu menambangnya. Di Mesir, ditemukan belati Raja Tutankhamun dari tahun 1300 sebelum Masehi. Hasil analisis sinar X menunjukkan kadar nikel dan kobalt tinggi. Sebagai tanda khas besi meteorit, bangsa Mesir menyebutnya Bia'enpet, yang artinya logam dari langit.
Pada tahun 2013, Universitas College London melakukan riset untuk membuktikan apakah benar belati Raja Tutankhamun itu berasal dari meteorit besi yang jatuh dari luar bumi. Dan ternyata benar saja, bahwa dari hasil riset tersebut membuktikan belati itu benar-benar terbuat dari besi meteorit, yang berarti berasal dari langit atau luar angkasa. Jadi manusia pertama kali mengenal besi sebagai hadiah dari langit. Masya Allah. Betapa selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat ke-25, yang artinya, kami turunkan besi, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan manfaat bagi manusia. Seorang ulama terkemuka yakni Imam Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang ulama besar dari Cordoba, Andalusia, yang terkenal karena kehebatannya sebagai ahli tafsir, fikih, dan hadis, serta produktivitasnya dalam menghasilkan karya ilmiah. Dalam kitab tafsir karya beliau, yakni kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa Allah menurunkan besi untuk dua perkara, yaitu membangun peradaban dan menegakkan keadilan. Maka barang siapa memakainya untuk kezaliman, maka ia menentang sunnah Allah. Besi adalah simbol kekuatan sekaligus tanggung jawab. Ia bisa menjadi senjata atau penopang kehidupan. Pilihan itu ada di tangan manusia. Besi telah mengubah segalanya, dari senjata perang hingga mesin industri, dari alat tani hingga wahana antariksa. Namun kekuatannya adalah sebuah ujian bagi umat manusia. Apakah manusia menggunakannya untuk membangun atau justru menghancurkan? Dari inti bintang raksasa, besi menempuh perjalanan miliaran tahun cahaya. Ia menjadi bagian dari planet, kemudian menjadi bagian dari tubuh manusia. Kini, dalam setiap detak jantung manusia, mengalir unsur yang pernah membara di jantung bintang, yaitu besi. Semua fakta ilmiah era kini telah ada dalam Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu Allah menjadi saksi atas segala sesuatu? Masya Allah, betapa besar kekuasaan Allah. Al-Quran memanggil kita untuk mengenal asal-usul itu bukan hanya agar tahu, tetapi agar kita bersyukur dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa di alam semesta ini. Sebelum manusia mengenal api peleburan, sebelum mereka mampu menambang dari bumi, mereka telah menemukan besi yang jatuh dari langit. Bagi mereka, itu bukan sekadar batu. Itu adalah hadiah dari para dewa yang mereka yakini. Namun kini kita mengetahui, bukan dewa yang menurunkannya, melainkan Tuhan yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, kami turunkan besi, padanya terdapat kekuatan besar dan manfaat bagi manusia. Para arkeolog membagi sejarah manusia berdasarkan bahan utama yang digunakan manusia pada masa itu untuk membuat alat, senjata, dan peralatan hidup. Pembagian ini disebut periodisasi berdasarkan teknologi bahan dan menggambarkan perkembangan kemampuan manusia dari masa ke masa. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Zaman batu, ciri utama. Manusia menggunakan batu sebagai alat utama. Periode ini adalah masa paling awal dalam sejarah manusia. Zaman batu dibagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu A. Paleolitikum, zaman batu tua. B. Mesolitikum, zaman batu madya. C. Neolitikum, zaman batu muda. 2. Zaman logam. Ciri utama, manusia mulai menggunakan logam sebagai bahan alat dan senjata. Kemajuan besar dalam teknologi dan kehidupan masyarakat, zaman logam dibagi menjadi beberapa tahap. A. Zaman tembaga, Chalcolithikum. Pada masa ini manusia mulai mengenal logam tembaga meski masih jarang digunakan. Masih digunakan berdampingan dengan batu. B. Zaman perunggu, Bronze Age. Terbuat dari campuran tembaga dan timah menghasilkan perunggu yang lebih kuat. Alat-alat dan perhiasan mulai dibuat dari logam. C. Zaman besi, Iron Age. Zaman ini, yakni sekarang, manusia mampu melebur dan menempa besi. Alat lebih kuat dan efisien, digunakan untuk pertanian dan perang. Peradaban mulai maju, muncul kerajaan-kerajaan awal. Sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, manusia mulai meninggalkan perunggu, yaitu campuran tembaga dan timah. Dan kemudian beralih ke logam baru yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih tahan panas, yaitu besi. Besi mengubah segalanya. Pedang menjadi lebih tajam, bajak tanah lebih efisien, kota lebih kuat.
dunia memasuki era baru, yakni zaman kekuatan dan peperangan. Para peneliti menemukan bukti bahwa besi pertama kali digunakan manusia yang berasal dari meteorit. Sebelum manusia mampu menambang, manusia memungut logam langit yang jatuh di padang pasir. Di Mesir ditemukan belati Raja Tutankhamun 1300 tahun sebelum Masehi. Analisis sinar X menunjukkan kadar nikel dan kobalt tinggi pada belati tersebut, menunjukkan ciri khas besi meteorit. Di Turki kuno, bangsa Hatti dan Het, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, juga menyebut besi sebagai logam surgawi. Mereka percaya besi adalah darah bintang yang dikirim untuk para raja. Penelitian yang telah dilakukan oleh College London University pada tahun 2013 dan 2017 menegaskan bahwa besi meteorit inilah sumber pertama besi di bumi yang pernah disentuh manusia. Baru ribuan tahun kemudian, manusia menemukan cara melelehkan biji besi dari tanah. Seolah Allah mengajarkan manusia sedikit demi sedikit bahwa setiap kemajuan adalah ilham dari langit. Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, bangsa Het menemukan rahasia besar, yaitu cara melelehkan biji besi menggunakan panas lebih dari 1500 derajat Celcius. Dengan penemuan itu, manusia tak lagi menunggu meteorit jatuh. Mereka bisa menciptakan besi sendiri yang berasal dari tanah dan dari biji besi, yang kemudian dilelehkan dengan api. Itulah awal dari zaman besi. Besi membuka gerbang bagi kerajaan-kerajaan besar, seperti Kekaisaran Asyur, Kekaisaran Babilonia, Kekaisaran Yunani, Kekaisaran Romawi, hingga Kekaisaran Persia. Dari pedang hingga jembatan, dari roda hingga kapal, semuanya kini bergantung pada logam itu. Seorang ulama terkemuka, yakni Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah menyebut besi karena padanya ada kekuatan bagi peperangan dan peralatan kehidupan. Dengan besi manusia menegakkan dunia, sebagaimana dengan iman mereka menegakkan agama. Besi adalah ujian kekuasaan. Apakah digunakan untuk membangun peradaban atau menghancurkan kemanusiaan dan juga alam? Dalam Al-Quran di surah Saba pada ayat ke-10 sampai ayat 11, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya." Nabi Daud alaihissalam adalah manusia pertama yang disebut dalam Al-Quran yang mampu menempa besi dengan tangannya. Allah memberinya karunia ilmu dan teknologi, bukan sekadar mukjizat, tapi pelajaran bahwa ilmu dan kekuatan harus disatukan dengan iman. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, yakni kitab Al-Qurtubi, bahwa Allah lembutkan besi untuk Daud bukan agar ia bermegah, tapi agar ia gunakan untuk melindungi manusia dari kejahatan. Besi yang lembut di tangan Nabi adalah simbol hati yang lembut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan sejati bukan pada senjata, tapi pada iman yang menuntun penggunaannya. Dari tangan-tangan yang pandai besi kuno, besi berevolusi. Zaman industri menyalakan tanur-tanur raksasa. Dari situ lahirlah jembatan, rel kereta api, kapal, pesawat, dan gedung-gedung pencakar langit. Besi yang berasal dari logam langit kini menopang seluruh kehidupan modern. Sekitar 90% logam yang digunakan manusia saat ini itu berbasis besi. Faktanya, menurut World Steel Association, produksi baja global, crude steel pada tahun 2023, mencapai sekitar 1.892 miliar ton. Sedangkan produksi aluminium, logam non-besi, secara global pada 2024 diperkirakan sekitar 76 juta ton, atau setara dengan 0,076 miliar ton besi. Ini berarti, produksi baja adalah lebih dari 10 kali lipat dibanding aluminium dalam skala global saat ini, dari segi volume tonase. Selain itu, riset menunjukkan bahwa industri besi baja memiliki dampak besar terhadap emisi global. Misalnya artikel riset menyebut bahwa dengan 1,85 miliar ton per tahun, baja adalah kelas material paling penting dari segi volume dan dampak lingkungan untuk besi baja. Riset juga menunjukkan bahwa meski ada tren menuju logam ringan atau logam non-ferrous, seperti aluminium di sektor tertentu, seperti pada sektor otomotif dan aviasi, karena keunggulan ringan dan korosi, tetapi tetap saja, skala penggunaan baja jauh lebih besar. Tanpa besi, maka tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, dan tidak ada teknologi. Karena bumi modern berdiri di atas logam surgawi ini. Manusia kini berdiri di puncak kekuatan, tapi juga di tepi ujian. Apakah ia akan menggunakan besi untuk menjaga bumi, atau mengubahnya menjadi senjata pemusnah massal? Besi menuntun manusia dari zaman batu menuju peradaban. Namun setiap kemajuan membawa tanggung jawab. Dalam Al-Quran Surah Al-Hadid, ayat ke-25, Allah berfirman, yang artinya,
Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Kekuatan bukanlah tujuan, melainkan ujian untuk melihat siapa yang menegakkan kebenaran dengan kekuatan yang Allah turunkan, dan siapa yang justru menyalahgunakan kekuatan yang Allah turunkan. Besi bukan hanya sekedar logam, namun ia adalah cerminan diri manusia. Dapatkah kita seperti Nabi Daud melembutkan besi dengan iman, ataukah kita membiarkannya menjadi alat kehancuran? Keseluruhan kisah besi mengajarkan bahwa ilmu dan iman adalah dua sayap peradaban yang harus disatukan. Besi adalah ayat, tanda, yang membuktikan kebenaran Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun lalu. Setiap atom besi di bumi dan dalam darah manusia adalah saksi dari keagungan Allah. Tugas manusia, khalifah, adalah menggunakan kekuatan yang diturunkan dari langit, ilmu dan besi, untuk menegakkan keadilan dan membangun kemaslahatan, bukan kehancuran. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah, dengan ilmu yang lebih bermanfaat. Dan mari bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Karena atas kehendak Allah, kita bisa belajar dan diberi ilmu olehnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasi channel ini untuk selalu mendapatkan ilmu pengetahuan bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.